tuh harusnya yang berhak bicara. Jadi kenapa kok teman-teman ketua-ketua yang satgas yang bergerak di bidang megang data bisa prediksi? Itu adalah teori epidemiologi. Jadi dalam ilmu epidemiologi, berdasarkan perkembangan kasus atau perkembangan data yang terjadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan terakhir, itu bisa ditarik atau bisa diprediksi kapan kasus ini akan menurun dan bisa dikendalikan. Jadi kalau dibilang COVID bakal hilang tuh enggak, tapi kalau dikendalikan iya. Berdasarkan apa? Dari data yang dipegang oleh instansi terkait, entah itu Satgas ataukah itu Dinkes atau Kemenkes, itu bisa menganalisa, oh dari tren data grafik berarti kayaknya data 2 minggu, 4 bulan, 2 minggu lagi berapa, 4 minggu berapa. Nah, apakah nanti data itu bisa meleset? Bisa, namanya aja analisa atau prediksi. Jadi itu namakan prediksi epidemiologi. Ada lagi? Tapi orang awam akan berpikir, loh ini kok mereka sudah tahu? Nah, soalnya kayaknya jadi kayak bahan mainan. Jadi kalau dari inilah yang harus diterangkan oleh instansi terkait. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini menjadi titik balik. Contoh, pada tanggal segini COVID akan hilang tuh nggak boleh. Jadi ilmu epidemiologi itu hanya bisa memprediksi kayaknya turun di berapa bulan lagi. Tapi kalau prediksi pasti tanggal berapa akan hilang tuh nggak bisa. Jadi apakah bakal tergali? Enggak. Namanya aja virus, bisa aja faktornya mutasi, tapi bisa diprediksi. Contoh, kalau kita bertindak seperti ini, vaksinasi akan sengebut ini, berarti di bulan ini kayaknya akan ada terjadi sesuai target 80%. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini disalahartikan menjadi keputusan pasti, karena namanya prediksi itu bisa aja salah berdasarkan ilmu epidemiologi. Jadi kalau buat masyarakat itu harap tenang, karena itu bisa dijelaskan secara epidemiologi, bukan kayak datanya dimainin. Tapi kalau dikatakan hilang apa enggak, COVID itu nggak akan hilang, tapi bisanya terkendali dan menjadi mungkin bisa terjadi endemis kayak hepatitis A atau mungkin kayak TBC atau mungkin kayak DBD. Artinya bisa musiman kok? Apa? Bisa musiman? Enggak, kalau musiman enggak. Contoh influenza dari tahun 1918 sampai sekarang ada terus. Cuman kemampuan infeksinya akan menurun seiring dengan si vaksin ini yang menyebar dan seiring dengan si virus ini tidak kehilangan inang. Virus itu bisa hidup kalau ada inangnya. Sepanjang inangnya nanti antibodinya kuat, dia nggak bisa membelah diri ya. Akhirnya kemampuan replikasinya menghilang ya, dia akan kemampuannya di situ-situ aja. Akhirnya dia akan kayak influenza. Sebenarnya virus kan nggak hanya COVID, ada influenza, herpes, HSV, HPV, dengue, DBD, dan itu tiap tahun akan bermutasi. Cuman karena kita antibodi udah adaptasi dengan adanya vaksin dan seperti itu, kita akan lebih bisa mengontrol. Jadi harap para pejabat-pejabat terkait ya bertindak sesuai epidemiologi. Tapi kalau dikatakan apakah virus ini hilang tuh nggak hilang. Oke, jadi prediksi dokter itu untuk saat ini PPKM itu kemungkinan besar PPKM itu akan terus sampai akhir tahun, cuman prediksi ya. Kalau dari data sih akan ada sampai akhir tahun, cuman level-levelnya naik turun. Sekarang kan udah level 2 di Jawa Tengah, kalau DKI masih level 3, level 4. Sebenarnya DKI itu udah bisa level 2. Cuman karena tetangganya, yaitu kayak tetangga kan DKI kan daerah penyangganya banyak, ya, ada Tangerang, ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, Depok, Bekasi, Bogor itu kan masih belum sesuai target. Jadi makanya di level 3. Jadi kalau buat masyarakat ya saya yakin PPKM-nya akan terus diperpanjang mungkin sampai akhir tahun, sampai vaksinasi itu 80%. Cuman level-levelnya naik turun, mungkin level 1, mungkin level 2, mungkin level 3. Harusnya leveling ini sudah ada sejak tahun lalu. Tapi ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada nggak dilakukan sama sekali. Itu kalau dilihat dari angka statistik kan, oh bagus, cuma 300. Ibaratnya angka kesembuhan itu kan lebih cuma jadi 300. kalau gini ya, namanya penduduk Indonesia kan gede ya. Penduduk Indonesia itu terbanyak kelima di dunia. Jadi wajar banget kalau angka kesembuhan tinggi dan angka COVID tinggi. Jadi itu tidak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan utama itu adalah bed occupation rate sama angka kematian. Jadi contoh, angka COVID-nya naik, tapi ternyata tingkat kepenuhan bed di rumah sakit turun. Berarti yang positif itu gejala ringan semua. Berarti bagus dong, vaksin dong, iya dong. Tapi kalau ternyata angka COVID naik, kayak contoh bulan Juli, angka COVID naik, bed occupation rate-nya penuh, oh berarti ini gejala sedang berat. Nah yang kita lihat sekarang itu adalah dia angka COVID-nya naik, tapi bornya tuh turun, bornya stabil dan angka kematian udah under 500. Berarti vaksin efektif nih, berarti gejalanya ringan nih rata-rata. Nah kalau gejala ringan itu enak karena dia cukup 7-10 hari isoman udah selesai masalah. Itu yang jadi perhatian kita sebenarnya bukan angka kesembuhan, tapi bed occupation rate sama positivity rate. Positivity rate itu adalah tingkat orang yang positif dari jumlah yang dites, dan itu mulai ditingkatkan. Jadi ada perbaikan lah dalam waktu sebulan terakhir. Angka kita sudah resmi kok bisa dikatakan melalui gelombang 2.
Terus sekarang tingkat vaksin kita nomor 6 di dunia. Birth occupancy rate-nya juga turun, dan buat teman-teman tahu, kasus aktif di Indonesia udah turun di under 200.000, udah 197.000, dan ini akan mungkin terus berkurang, nggak tahu sampai kapan. Harapannya kita bisa sampai kurang dari 100.000. Oke, tapi bagi dokter ini gimana dok? Kalau sekarang vaksin lagi digalakan, sementara banyak juga masyarakat yang tidak tergantung sama vaksin, dengan epidemi yang sekarang ini kan malah menurun. Pendapat dokter sendiri gimana? Kalau dari pendapat saya adalah pemerintah harus bisa memastikan dosis itu merata. Kalau kita lihat sekarang dosis itu mudah didapatkan di Jakarta, tanpa KTP DKI pun kita bisa dapat. Tapi kalau kita keluar Jawa, contoh kemarin keluar Jakarta, Lamongan tuh antri banget, Lampung juga antri. Jadi PR sekarang adalah dosis vaksin ini harus bisa didapatkan seluruh rakyat secara merata. Supaya apa? Supaya semakin banyak rakyat yang udah mendapatkan kekebalan sehingga kemampuan infeksi dari virus ini menurun. Kalau dilihat Jawa Bali kenapa mulai stabil? Ya karena semakin banyak yang divaksin, semakin kemampuan infeksi virus ini akan menurun. Dok, tips untuk isoman. Kadang-kadang masyarakat bingung. Oke. Jadi gini, sebenarnya saya itu termasuk sering ditanyakan, saya melayani telemedicine gratis tiap hari. Jurnalis pun banyak yang tanya. Jadi Anda mau minum jahe, mau minum kunyit, mau minum kunir, mau minum apa, protein itu nggak masalah, cuma jangan barengan, karena bahaya buat lambung. Jadi contoh, Anda suka obat-obat herbal, ya nggak masalah, itu diminum secukupnya sekali sehari, tapi jangan dicampur dengan obat yang lain. Nah, kalau habis isoman, mau gejala ringan atau berat, orang tuh masih ngerasa lemes, capek, itu akan wajar sampai sebulan. Apa yang harus dilakuin? Satu, sampean makanan seimbang. Jadi nggak hanya nasi, tapi protein. Protein itu bisa dari telur, putihnya, tempe, tahu, kedelai, atau kacang-kacang itu ada protein semua. Sama makan makanan yang berwarna. Contoh, sayur-sayuran yang berwarna hijau, yaitu brokoli, wortel, tomat, terong, itu sangat bergizi buat tubuh kita. Dan mulai olahraga 3 kali seminggu 30 menit per hari. Kalau nanti ngerasa sesek, apek, itu wajar, nggak usah panik. Jadi itu untuk teman-teman isoman. Nah, sama buat pemerintah juga, untuk yang luar Jawa, puskesmasnya mulai diurus, karena puskesmas yang luar Jawa mulai kelimpungan karena banyak warga yang sekarang sudah aktif untuk memeriksakan kesehatannya. Ya, makasih dok. Oh iya, Dok, udah. ini